Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafan BNH. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12, yakni Orde Baru. Berdasarkan materi sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan paham friend. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini. Latar belakang Orde Baru G30 SPKI. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30S ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkopkamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia atau KAPBI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KASI, yaitu Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Kondisi perekonomian. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk, barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat, dan harganya pun mahal, sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian makin tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Kemudian tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, sebagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya, 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, 3. Penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia
karena masih banyak tokoh yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrawirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrawirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia UI, Arif Rahman Hakim, gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Kemudian Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru dalam materi sejarah kelas 12 adalah sebagai berikut. Difungsi ABRI. Banyaknya prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Terbatasnya pilihan politik. Pemilu pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, P3, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS. Pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis Indonesia saat itu dikelola oleh keluarga Soeharto. Pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuatan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan sekaligus penerapan kebijakan politik. Yang terakhir ada perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992, kemudian 1998. Namun semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. Bisa dibilang pada materi sejarah kelas 12 ditekan bahwa kekuasaan pemerintah Orde Baru sangatlah besar sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbanginya. Hal ini tentu kurang baik bagi sistem demokrasi pada saat itu, pahami friend. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.